Tersier anggurnya sudah rata. Kira-kira kapan bisa dimasukkan pupuk pembuahan? Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini saya mau review pohon anggur Heliodor. Pohon anggur Heliodor ini adalah salah satu pohon yang merupakan pohon yang paling rajin berbuah di kebun mini Bapak Kefatir Nurseri. Nah, ini adalah pembentukan cabang tersier baru melalui cara memecahkan bud-bud dan juga basal bud ya yang ada di cabang sekundernya. Ini adalah hasil daripada foundation pruning. Dan sekarang tersiernya sudah mulai tumbuh merata juga ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini, ini ada 1 2 3 4, 5, 6 ya. Ada 6 tunas yang tumbuhnya ini cukup vigor dan merata. Dan ada 1 juga yang tertinggal. Kalau ini bisa diabaikan saja karena pertumbuhannya sudah tertinggal, jadi otomatis bisa kita tinggal aja. Dan pertanyaan selanjutnya, setelah tersiernya rata, kapan bisa kita masukkan pupuk pembuahan? Ya, jadi setelah dilakukan axle break ya, ini tunas airnya yang paling ujung seperti biasa ya. Ini kita tidak buang langsung tapi kita sisakan 1 sampai 2 daun ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian setelah dilakukan axle break, tunas airnya mulai rata, gedenya juga mulai sama. Nah, kapan bisa dilakukan pupuk ya, pembuahan? Nah, kalau saya biasanya saya mulai pupuk itu kalau di ini pangkal batangnya ini sudah mulai coklat seperti ini nih. Ini kan sampai sini ya, sekitar 1 2 3 daun ini sudah mulai mencoklat ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini bawahnya sudah mulai mencoklat ya semua. Saya jelaskan dulu gambarnya ya. Ini nah sudah mulai coklat, sama yang di sini juga sama. Nah, ini juga sudah mulai coklat walaupun atasnya ini masih hijau. Ini kalau dengan kondisi seperti ini bisa kita masukkan pupuk generatif ya. Ini karena saya baru review ini, untuk pupuknya nanti bisa dimulai 1 minggu dari sekarang ya, atau hari Minggu depan. Ininya saya mulai pemupukan biasanya hari Minggu agar saya nggak lupa. Jadi bisa 3 sampai 4 minggu berturut-turut ya dilakukan pemupukan, baru nanti saya pruning. Karena kalau 3 sampai 4 kali ya, kalau katakanlah 4 kali pupuk generatif, ini biasanya ini yang cabang tersiernya ini mulai coklat, mulai sampai ke atas biasanya dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Ini nanti pasti yang atas ikut coklat, kemudian nanti ini bud-budnya juga akan ikut membesar juga. Kalau dikasih generatif ya, bud-budnya juga akan ikut membesar juga. Jadi saya rasa waktu 1 bulan dengan pengisian nutrisi generatif ini sangat cukup ya untuk membuahkan anggur segenja Heliodor. Karena Heliodor ini anggur yang sangat genja, maka saya sering sekali membuahkan anggur ini di bud yang panjang, pendek ya, sedang semuanya buah. Bahkan kalau Heliodor misalnya kita pertama main panjang untuk mendapatkan dompolan buah yang bagus, misalnya di sini ya, misalnya katakanlah ini bud sekitar 10 atau 12 di sini dan sudah keluar bunga, setelah panen kita bisa turunkan di bud-bud yang belum pecah. Ini biasanya tetap bisa membawa bunga atau buah kembali. Nah, kalau dilanjut bud setelah buah juga pasti akan membawa buah atau membawa bunga juga. Ya, jadi sebenarnya karena anggur yang genjah atau mudah berbuah itu memang anggur yang sangat rekomendasi untuk ditanam. Nah, begitulah biasanya cara saya untuk memprogram pembuahan pada pohon-pohon anggur yang saya miliki. Nah, keuntungan lain kalau kita tanam anggur yang genjah itu pasti kita tidak ragu dalam melakukan pembuahan. Nah, ini di sini ada Oscar juga. Oscar juga sudah mulai gede-gede ya. Sudah sangat bagus-bagus sekali. Sudah dilakukan penjarangan juga. Nah, ini adalah Oscar ya. Oscar pembuahan kedua. Tapi ini saya rasa termasuk golongan anggur genjah karena 2 kali berbuah hasilnya tetap sama. Dan ini umurnya hampir sama dengan Heliodor. Ini adalah Dickson.
Ini umurnya jalan 3 tahun ya. Dan semakin tua semakin produktif dan buahnya semakin bagus. Ini Dickson Heliodor. Ini saya tanam berbarengan. Ini tahun 2022 ya teman-teman ya. 1 Januari 2022. Ya kurang lebih 2 tahunan lebih ya. Pokoknya umurnya sama karena saya tanam Dickson dan Heliodor ini di hari yang sama juga ya. Tapi yang satu ini sudah mulai buah kembali. Kalau yang Heliodornya baru saya program untuk dibuahkan kembali. Jadi ciri-ciri anggur yang genjak atau mudah berbuah ini pasti selalu direview di semua sosmed yang teman-teman punya. Jadi baik itu Facebook, YouTube, Instagram, atau mungkin TikTok ya. Ini pasti sering direview sama konten kreator. Ini membuktikan bahwa anggur-anggur yang sering dibuat konten ini pastilah anggur yang genjak dan anggur yang mudah berbuah. Jadi pilihlah anggur-anggur yang genjak atau mudah berbuah saja, agar hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu ya teman-teman ya, karena kan tujuan menanam anggur ya tentu saja kita tujuannya juga ingin memanen buahnya. Jadi kalau memilih varian anggur, sebaiknya pilihlah varian-varian yang genjak. Nah, ini kalau buat yang masih nyari bibit, ini saya juga banyak ya bibit. Dan saya rekomendasikan pasti kalau buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur adalah bibit-bibit yang mudah berbuah saja. Kalau yang susah nggak saya rekomendasikan. Nah untuk ukuran bibit itu variatif, tapi yang saya kirim biasanya pasti ukuran 70 cm ke atas dengan keadaan akar yang sudah sangat kuat. Jadi walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tapi jaminan akarnya sehat. Kayak gini contoh. Nah ini kecil kan. Nah ini. Tapi kalau begini lihat pucuknya aktif. Saya rasa kalaupun kecil ini sudah sangat siap tanam. Tuh akarnya udah kemana-mana juga. Jadi jaminan pohonnya sehat. Nah, ini banyak pilihan bibit ya. Mulai dari yang ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran tinggi banget juga ada. Contohnya di sini kalau yang tinggi banget. Nah ini ada yang ukuran kurang lebih 2 meteran juga ada. Yang baru buat selalu berproses ya. Nah ini bisa ditanam di pot juga seperti ini. Contoh Basanti ya, ternyata mudah sekali berbuah juga Basanti. Nah mungkin itu aja informasinya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.